Not good, but it's okay. Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita akan mulai dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi untuk pertama-tama saya akan mengecek kehadiran masing-masing. Jadi hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, kalian semua sangat rajin. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang alat musik kesukaan. Kalian mungkin tidak asing dengan ini karena biasanya jalan-jalan kalian pasti menemukan satu atau dua orang yang sedang bermain musik, gitu kan? Yeah. Baik. Jadi sebelumnya saya akan bertanya, apakah Anda suka bermain alat musik? Suka. Contohnya sebutkan coba dari Mbak Soraya. Saya tidak suka bermain. Saya bukan tidak suka bermain musik, tapi saya tidak bisa. Oh, tidak bisa, tapi suka. Suka mendengarkan saja. Oke, selanjutnya Mbak Mau. Kalau saya itu lebih suka dulu pernah belajar alat musik namanya piano. Oh, good. Mbak Zidna. Saya juga pernah belajar piano sama gitar tapi belum ahli. Oh, that's great. Mbak Setia. Kalau saya ini pianika, soalnya dulu waktu SMA itu pernah belajar alat musik pianika. Wow, aku buat kalian semua. Ada yang suka mendengarkan, dan salah satu apresiasi musik di sekitar kita. Ada juga yang belajar namun belum mahir, ada juga yang berpengalaman, ada juga yang sebagai hobi. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan menyimak. Mungkin untuk menyimak ini bisa kita lanjutkan di rumah masing-masing karena sudah tersedia audionya yang pasti kalian akan mendengarkan dan juga paham dengan cepat gitu. Jadi tapi sebelumnya saya di sini kan ada sebuah tabel nih. Nanti kalian bisa mengerjakannya di rumah sebagai PR. Paham? Oke. Selanjutnya kita akan speaking. Oke. Speaking. Tadi kan saya sudah bertanya, kalian suka bermain musik atau tidak nih? Terus banyak sekali beraneka ragam jawaban begitu kan? Tadi juga kan tadi kalian berdialog dengan saya. Nah sekarang di praktek kali ini saya mau kalian berdialog dengan teman kalian. Dua-dua, apapun. Oke, dimulai dari Mbak Saya dan Mbak Lida. Contohnya kita bisa ambil dari sini. Nah, ini dia. Kalian bisa ambil dari sini. Karena tadi kan saya bilang dengarkan audionya. Tapi karena ini di bawahnya ada praktek speaking, kita ambil contoh dari sini. Oke? Jadi nanti ini Mbak Soraya sama Mbak Mau 4 ini, Mbak di atas, Mbak Zidna sama Mbak Setia 2 yang di bawah ini. Kira-kira kurang tidak? Tidak. Oke, dimulai dari Mbak Soraya dan juga Mbak Mau bisa berdiri. Di sini langsung. Di sini. Oke. Kelihatan nggak? Aku kan aku sebagai Halimah, kamu juga ikut sanggar musik di sini ya? Iya Lim, kamu juga ikut ya? Iya Dit, kamu dari kapan ikutnya? Aku dari bulan lalu karena aku pengen bisa main angklung. Kamu sendiri ambil kelas apa? Aku ambil kelas gamelan. Sebentar lagi
kelasku mulai. Aku ke kelas dulu ya. Sampai jumpa, Dit. Iya, Lin, sampai jumpa lagi. Oke, berikan aplaus. Oke, selanjutnya dilanjut dengan Mbak Setia dan Mbak Zidna. Iya. Pada hari ini kita praktek. Saya sebagai Nandita. Saya sebagai Helma. Dit, kamu juga ikut sanggar musik di sini ya? Iya, Lim. Kamu juga ikut ya? Iya, Dit. Kamu dari kapan ikutnya? Aku dari bulan lalu karena aku pengen bisa main angklung. Kamu sendiri ambil kelas apa? Aku ambil kelas teman. Sebentar lagi kelasku mulai. Aku ke kelas dulu ya. Sampai jumpa, Dit. Iya, Lim. Sampai jumpa lagi. Berikan aplaus. Terima kasih untuk kalian berempat ya sudah mau berpartisipasi dalam praktek kali ini. Selanjutnya materi kita membaca teks. Kalian mau dibaca di sini atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Oke, kita skip langsung ke pelajari kosakata. Nah, ini saya bacakan kalimat atasnya saja ya, biar kalian nanti di rumah tinggal memahami isinya. Jadi, angklung itu adalah salah satu alat musik tradisional dari tanah Sunda, Jawa Barat ya, yang paling dikenal dan menjadi salah satu terfavorit di Indonesia, bahkan di kancah dunia. Mengapa ia begitu disukai? Salah satunya adalah karena cara memainkannya yang unik dan relatif mudah dipelajari. Cara mainnya hanya dengan menggoyangkan bilah bambunya. Jadi bilah bambu itu akan menghasilkan satu nada. Kita yang sudah bisa berpartisipasi dalam sebuah melodi yang harmonis. Nah, kosakata yang tergandung di sini favorit. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata favorit. Ini bisa dimaknai dengan kesukaan atau kesayangan gitu. Sanggar seni. Tadi kan kalian pasti waktu speaking, sanggar seni itu apa sih? Jadi sanggar seni itu adalah tempat belajar atau mengembangkan budaya setempat. Nah, kalau alat musik sendiri, kalian pasti sudah tidak asing dengan music, ya kan? Alat musik adalah alat yang digunakan untuk bermain atau menghasilkan sebuah harmoni yang halus. Untuk angklung sendiri, angklung itu sebuah alat musik yang dibuat dari bambu dan asalnya dari Jawa Barat, Indonesia. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Karena tadi di atas sudah ada PR, karena di atas tadi sudah ada PR, yang ini mau dibuat PR atau dikerjakan di sini? Di sini. Di sini. Oke, nanti di akhir pelajaran nanti kalian bisa kerjakan. Nanti waktu istirahat selesai atau waktu kalian pulang nanti bisa dikumpulkan ke ibu. Kakak aja. Kakak. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tata bahasa. Nah, dalam teks 1 yang tadi saya bacakan ada kalimat berikut. Yang pertama, yang paling dikenal dan menjadi salah satu terfavorit di Indonesia bahkan dunia. Nah, imbuhan di pada kata kenal bermakna paling. Begitu juga dengan imbuhan ter pada kata terfavorit bermakna paling juga. Jadi kata terfavorit bermakna paling disukai, paling favorit nih. Nah, kalimat yang kedua ada angklung juga cukup mudah ditemui di berbagai tempat. Kata cukup pada kalimat di atas merujuk pada keterangan tidak kurang, atau maksudnya tuh lebih lebih mudah dicari atau ditemukan di toko-toko yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, ini ada tugas lagi. Tugasnya itu menulis teks deskripsi
yang mencantumkan nama alat musik, cara memainkan, ciri khas alat musik, dan tempat alat musik itu bisa ditemukan seperti teks di atas tadi. Nah, karena luaran kita pada unit ini adalah menulis teks deskripsi, jadi ini tugas akhir. Kalian bisa nabung nih, bisa sekitar 2 mingguan nabung dulu untuk ujian akhir kita. Oke, yang terakhir ada wawasan keindonesiaan. Nah, angklung sendiri selain menjadi salah satu alat musik favorit, angklung juga memiliki makna kerjasama. Karena angklung adalah alat musik tradisional multisional dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan untuk menghasilkan nada tunggal yang melambangkan keharmonisan dan kerjasama tim. Seperti tadi misalnya kalian kerjasama tim saat membacakan teks di atas tadi. Nama angklung sendiri berasal dari bahasa Sunda yang merujuk pada gerakan memutarkan dan suara kelung-kelung yang dihasilkan. Nah, fakta uniknya sendiri, angklung secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan sejak awal 2010. Pernah digunakan juga sebagai alat ritual untuk memanggil dewi padi dan sempat dilarang oleh penjajah karena dipercaya dapat membangkitkan semangat perlawanan rakyat. Nah, mungkin karena suara harmonisnya yang menimbulkan semangat perlawanan rakyat ini juga bisa disebut sebagai lambang kerjasama tadi. Oke, jadi setelah kita belajar tentang alat musik tradisional tadi, mengenai beberapa kosakata dari alat musik atau bahkan sanggar seni juga dalam bahasa Indonesia, semoga dapat membantu kalian lebih memahami dan mengenal bahasa Indonesia lebih jauh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.